Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell dan pemirsa setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama HFX Internasional Berjangka, Ilham Syarif. Ya, selamat pagi Pak Ilham Syarif. Selamat pagi Pak Rolando, selamat pagi pemirsa Berita 1. Baik, Pak Ilham, ini harga emas berjangka naik 0,81% pada perdagangan kemarin. Nah, hari ini pergerakan emas seperti apa, Pak? Iya, kita mulai review bursa lokal kita dulu ya Pak ya. Kita lihat dari beberapa volume ada kenaikan, kebiasaan habitnya pelaku pasar hari Senin sepi Pak. Jadi Selasa ini dari semua transaksi terutama kopi Arabica, Robusta, Olein, Gold, Koko itu naik semua. Cuma memang kalau untuk harga yang menarik nanti kita bahas CPO ya. Kalau untuk Gold sendiri kemarin itu dia mengalami kenaikan pada waktu market Eropa Pak. Dari jam 2 siang, dari pagi lah. Pagi kemudian Asia, jam 2 siang itu Eropa. Begitu masuk ke arah market Amerika dia kembali turun. Dan itu sangat signifikan dilakukan para traders, para customer menikmati Pak dengan volatile harga seperti itu. Nah itu yang kita lihat emas nih kenapa turun, karena mereka masih menunggu pengumuman FOMC besok Pak. Atau ntar malam ya, jam 2 pagi. Iya. Jadi ada pengumuman daripada outlook ekonomi dan suku bunga. Tetapi kalau kita lihat daripada konsentrat yang kita udah tahu, sebetulnya Amerika ini sudah banyak melakukan cukup berbahaya yang membuat mata uang mereka melemah kembali. Tetapi kan kita lihat di sini ada kondisi emas ini kan sekarang lagi mencari area untuk naik kembali Pak. Karena kondisinya kita lihat Amerika melakukan satu hal, mulai membanner lagi importnya China 300 miliar US dollar, kemudian dia punya outlook ekonomi nanti, apakah benar bisa vaksin ini bisa ditemukan dengan menjadi mengurangi pandemi COVID kita gitu Pak. Itu salah satu pengaruh juga. Baik. Iya Pak, ini rilis neraca perdagangan RI ini kan kemarin surplus nih Pak ya, sedangkan ekspor impor turun. Nah, apakah sentimen ini mempengaruhi pergerakan bursa komoditas Pak? Kalau kita lihat ya sebetulnya kalau untuk negara kita kan CPO nih Pak ya, kalau untuk non migas kita ya. Kalau surplus ini sebetulnya memang daya masyarakat, daya belinya udah melemah ya Pak. Kalau kita lihat dari impornya turun. Serta juga kita masih banyak menggunakan bahan baku impor, terutama industri-industri ya seperti sepatu, industri-industri yang untuk sektor terutama konsumer ya. Tapi kalau untuk seperti CPO, kalau saya lihat progres ke depannya tuh akan naik terus Pak. Karena kondisinya China sudah mulai pulih untuk mengisi kekosongan mereka selama ini tidak membeli CPO. Kemudian kita juga lihat retail sales-nya China juga baik beritanya. Otomatis itu akan meningkatkan semua konsumer ya Pak ya di negara mereka. Nah itu saya lihat CPO terakhir untuk Desember 2019 kita di 3.300 ringgit Malaysia. Sekarang kita sudah masuk ke 29 Pak untuk Malaysia. Harga acuan kita kan ke Malaysia. Jadi sebentar lagi kalau dia break di harga 3.000 ringgit Malaysia, tentunya ya pasti akan level kita. Kalau di bursa berjangka kita adanya derivatifnya tuh Olein kita bisa sampai 12.000 mungkin Pak. Sekarang sudah di level 11.300 sampai 400-an. Baik, Pak Ilham, ini bagaimana dengan pergerakan komoditas kopi dan coklat untuk hari ini? Nah, kalau kopi sendiri kita lihat kondisinya turun. Waktu kemarin itu tanggal 4 September untuk Arabica sendiri Amerika itu mengalami kontraksi harga pada levelnya cukup baik ya. Dia mengalami harga pada kondisi di sini kita lihat 134.80 US dollar itu dalam bentuk sen ya. Jadi terus mengalami penurunan. Sekarang ini sekitar berarti dari tanggal 4 September sampai sekarang 15. Kita lihat kondisinya semua hampir sama ya Pak ya. Karena pandemik ini memang membuat volatile harga yang luar biasa. Satu ya beberapa belum pulih dari pengguna besar ya Starbucks sendiri, karena ya memang orang berkumpul itu nggak dibolehkan ya Pak ya terutama di kota-kota besar dunia. Di kita pun sekarang kembali lagi gitu, jadi mengalami kontraksi cukup volatilnya tinggi. Arabica ini turun cukup lumayan dia, sekitar 10 sen per basel ya.
Nah kalau Robusta sendiri juga sama, itu beriringan. Untuk ini kan di London dia. Robusta tuh dari sempat tertinggi 1.405, sekarang turun lagi 1391. Kalau kita lihat ke depan selama masa pandemik ini belum stable untuk bisa pulih ya, global ekonomi akan pengaruhi komoditas cukup berat. Kecuali kita punya aja Pak CPO. Baik, nah itu kan dari kopi ya Pak ya. Nah kalau coklat Iya. seperti apa Pak? Kalau coklat naik terus Pak. Naik terus Nah ya? ini kalau kita lihat ini tidak tidak terlalu sangkut paut, terutama satu ya, dia adalah mix biasanya dengan milk, dengan susu, atau kita cake itu pasti rutin ya untuk roti, untuk buat cake, acara-acara orang tuh kalau ada birthday itu nggak pernah berhenti kan Pak untuk menggunakan kue yang mereka lakukan buat seperti Sekalipun itu. tamunya nggak ada, kuenya tetap ada gitu ya Pak ya? Iya betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Ilham. Pak Ilham Ya. sudah bersama kami di IDEX Opening Bell. Ya, makasih. Selamat pagi. Ya, baik. Pemirsa, demikian tadi Direktur Utama HFX International Berjangka, Ilham Syarif.